Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Bersama kami, saya Andri Dwi Prianto akan membahas tentang perilaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismadi Nusril Ralu, NPM 02111154. Baik teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang keputusan pembelian itu apa, mari kita pahami dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama itu untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen tentunya ya. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang makna keputusan pembelian. Yang ketiga, memberikan pemahaman unsur dan contoh relevan keputusan pembelian dalam kehidupan. Nah, sebelumnya ada poin-poin yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu pertama, konsep keputusan pembelian, faktor-faktor, tahap-tahap, struktur, sampai peranan dalam keputusan pembelian. Oke, lanjut saja. Nah, teman-teman pernah nggak berpikir keputusan pembelian itu seperti apa? Mari kita pahami dulu apa itu keputusan dan apa itu pembelian. Nah, di sini dijelaskan bahwa keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu, ya berarti ada spek-spek khusus yang mungkin bisa dipertimbangkan antara poin A, B, C, dan untuk dipilih. Kemudian pembelian adalah kegiatan mengadakan material part pada kualitas yang tepat dan kuantitas yang tersedia untuk digunakan dalam operasi pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat gitu. Nah, di sini dalam bukunya Kotler tahun 2005 mengatakan bahwa keputusan pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan hingga keinginan hingga perilaku setelah pembelian. Kemudian Peter dan Olson dalam bukunya tahun 2000 mengatakan bahwa keputusan pembelian adalah proses mengkombinasi pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Jadi teman-teman, keputusan pembelian itu adalah, bisa kita lihat ya, ilustrasikan beberapa alternatif pilihan untuk kebutuhan kita, kemudian kita pilih salah satu di antaranya. Seperti itu. Kemudian kita biar lebih paham, ilustrasikan dalam contoh. Di sini ada sebuah animasi yang menggambarkan antara seseorang, transportasi umum, dan kampus. Jadi gini, jika kita ilustrasikan, dibikin sebuah ceritanya gini. Andri setiap hari berangkat menuju kampus menggunakan transportasi umum. Setelah beberapa semester dilalui, ia berpikir bahwa uang yang dihabiskannya untuk transportasi umum itu jika diakumulasi sama dengan biaya dia kredit motor setiap bulannya. Alhasil, ia berinisiatif untuk membeli sebuah sepeda motor. Selain ia berpikir bahwa lebih hemat, ia pasti tentunya akan bisa kemana-mana dengan uang yang lebih kecil untuk dirogohnya. Namun ia bingung, merek sepeda motor apa yang sekiranya bagus, awet, dan sesuai dengan budgetnya. Akhirnya ia memerhatikan motor-motor yang berlalu lalang di sepanjang jalan dan bertanya pada teman-temannya. Selain itu, ia juga berkunjung menuju dealer untuk mendapatkan informasi tentang motor yang ingin dibeli dan benefit apa saja yang ia dapat, mulai dari promo, souvenir, cashback, dan lain-lain. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, akhirnya ia memutuskan untuk membeli sebuah motor dengan motor merek Honda. Menurut orang-orang, motor ini terbilang irit, awet, dan nyaman digunakan. Keesokan harinya, ia libur kuliah.
Lalu ia bergegas menuju dealer Honda untuk memutuskan membeli sebuah motor dengan sistem cicilan. Akhirnya, kini ia tak lagi menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Lalu, ia merasakan kenyamanan sebagaimana yang orang-orang katakan dalam menggunakan kendaraan Honda tersebut. Akhirnya, ia selalu menyarankan kepada teman atau keluarganya, jika ingin membeli kendaraan, belilah produk Honda. Nah, mari kita analisis dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama itu adalah faktor budaya, contohnya agama, ras, wilayah geografis. Yang kedua, faktor sosial, contohnya kelompok acuan, keluarga, peran, dan status dalam masyarakat. Yang ketiga itu adalah faktor pribadi, usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Yang terakhir adalah faktor psikologis, terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Nah, jika kita lihat, semua faktor ini terangkum dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang berada dalam diri kita masing-masing, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar, yaitu faktor budaya dan sosial. Kemudian, di sini ada beberapa tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Yang kedua adalah pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Mari kita analisis ke tadi kasus Andri membeli motor. Nah, dalam pengenalan masalah ini, Andri berpikir bahwa uang yang ia kumpulkan itu sama dengan cicilan motor setiap bulannya. Yang kedua, dia bisa lebih hemat apabila ia membeli sebuah motor. Gitu. Dan yang ketiga, uang yang ia keluarkan untuk transportasi umum itu sebenarnya cukup untuk mencicil sebuah motor. Kemudian ia bergegas untuk mencari informasi kepada teman-temannya atau informasi kepada sales marketing yang ada di dealer-dealer untuk mengcompare harga, spesifikasi, kualitas, dan lain-lain. Kemudian setelah mendapat informasi, Andri melakukan evaluasi, beberapa pertimbangan dari segi kelebihan dan kekurangan dari dealer ke dealer, baik itu berbeda merek maupun satu merek. Kemudian setelah dia melakukan pertimbangan, akhirnya akan diambillah keputusan. Akhirnya dia bergegas menuju dealer yang ia tuju untuk membeli sebuah produk sepeda motor di dealer tersebut. Dan terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Nah, yang tadi ketika ia sudah merasa nyaman dan puas dengan produk merek Honda tersebut, ia menganjurkan atau menyarankan kepada teman-temannya untuk memakai atau membeli sebuah produk Honda karena berdasarkan experience memakai gitu. Nah, di sini ada beberapa struktur keputusan pembelian menurut teori Kotler. Yang pertama adalah pilihan produk. Perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat untuk membeli suatu produk serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan. Kemudian ada pilihan merek. Nah, di sini konsumen harus memutuskan merek mana yang akan mereka pilih. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui bagaimana si konsumen itu memilih sebuah merek gitu. Kemudian ada pilihan saluran distribusi. Nah, di sini dibahas tentang konsumen harus mengambil keputusan tentang cara mana yang akan mereka gunakan untuk melakukan pembelian. Setiap konsumen kan berbeda-beda ya dalam menentukan cara mana yang paling efektif karena faktor lokasi,
harga yang murah, persediaan yang lengkap, atau misalkan kayak spare part yang lengkap gitu kan, kenyamanan berbelanja, dan kenyamanan lokasi. Itu sangat penting. Kemudian adanya waktu pembelian. Nah, dalam waktu ini si keputusan konsumen dalam memilih waktu atau berbelanja itu bisa berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang berbelanja dalam waktu liburan, keperluan bisnis, mengisi waktu luang, atau musim-musim tertentu seperti musim lebaran, musim tahun baru, seperti itu. Kemudian jumlah pembelian. Selanjutnya adalah jumlah pembelian. Nah, konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan mereka pesan atau akan mereka beli pada suatu saat. Dan yang terakhir, itu kita harus memperhatikan metode pembayaran, karena konsumen dalam membeli produk pasti harus melakukan suatu pembayaran. Pada saat pembayaran inilah biasanya konsumen ada yang melakukan pembayaran secara tunai, ada yang melakukan pembayaran secara kredit pakai kartu gitu. Hal ini tergantung dari kesanggupan tamu dalam melakukan suatu pembayaran. Ya, kalau misalkan kita bahas tadi tentang contoh pembelian sepeda motor, mungkin Andri memilih produk sepeda motor, misalkan daripada sepeda gunung, atau misalkan daripada motor yang bergigi gitu. Kalau kayak pilihan produk kan antara Matic, motor gigi, atau motor gunung misalkan. Nah, kemudian dia memilih mereknya mau apa, Honda, Suzuki, Yamaha. Ternyata berdasarkan pertimbangan dia memilih sepeda motor merek Honda. Pilihan saluran distribusi, dia memilih lokasi yang memang pertama lokasinya nggak jauh, yang kedua lokasinya yang banyak promonya gitu, kayak cashback atau souvenir atau gratis apalah gitu. Kemudian waktu pembeliannya ia lakukan ketika libur kuliah. Jumlah pembeliannya itu bisa 1, 2, tapi di sini kita lihat contohnya 1. Dan metode pembayaran yang dia gunakan itu adalah metode dengan menggunakan cicilan atau kredit. Nah, teman-teman, di sini kita bahas tentang peran dalam proses keputusan. Ada 5 orang yang berperan dalam faktor keputusan pembelian. Yang pertama adalah inisiator. Yang inisiator itu orang yang menyadari kebutuhan dan mengusulkan ide untuk membeli barang atau jasa. Contohnya tadi, Andri di sini sebagai inisiator karena dia berpikir bahwa saya akan lebih hemat ketika membeli sebuah sepeda motor dibanding saya harus menggunakan transportasi umum. Dia berinisiatif untuk memunculkan sebuah ide. Kemudian dia bergegas kepada teman-temannya atau dealer yang ada, sales yang ada di sebuah dealer itu. Di sini adalah mereka sebagai posisinya influencer. Influencer itu orang yang memberi pengaruh, pandangan, atau nasihat untuk membantu keputusan pembelian. Nah, si teman-temannya itu membantu menjelaskan bahwa produk Honda itu bagus, irit awet, atau irit bahan bakar. Kemudian si salesnya juga melakukan penjelasan tentang produk-produknya mereka, kelebihannya yang ada dalam produk mereka. Yang ketiga itu adalah decider atau pengambil keputusan. Nah, menurut pengertian, decider itu adalah orang yang menentukan keputusan apakah jadi atau tidak membeli barang tersebut. Jika kita lihat tadi posisinya, Andri itu adalah orang yang melakukan keputusan pembelian. Gitu. Dia bergegas dan langsung menentukan produk A yang akan dipilih. Dan yang keempat itu ada seorang buyer atau pembeli. Nah, di sini menurut pengertian, buyer itu adalah orang yang melakukan pembelian secara aktual. Yang terakhir adalah user, orang yang memakai atau mengonsumsi barang atau jasa yang telah kita beli. Itu beberapa peran-peran dalam proses keputusan pembelian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, mari kita bahas dalam diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.